Menyatukan seluruh alam semesta malaikat. Murong Yu terkejut. Ia tidak merasa terlalu kasihan atau apapun, ia hanya terkejut. Pembaruan novel ini sangat cepat dan stabil, karena ia belum menyempurnakan seluruh alam semesta. Ya, tapi aku akan melahap sumber alam semesta malaikat terlebih dahulu. Sambil berbicara, sumber alam semesta suci sudah mulai menelan. Asal-usul alam semesta malaikat telah ditekan, dan pada dasarnya jauh lebih rendah daripada asal-usul alam semesta dewa. Oleh karena itu, ia tidak dapat menghentikan proses menelan asal-usul alam semesta suci sama sekali. Murong Yu berada di sampingnya, menyaksikan asal-usul alam semesta malaikat perlahan ditelan. Dan saat asal-usul alam semesta malaikat secara bertahap ditelan, ruang asal alam semesta malaikat juga runtuh dengan cepat. Berdasarkan situasi ini, ketika asal-usul alam semesta malaikat ditelan sepenuhnya, ruang asal alam semesta malaikat juga akan runtuh. Benar saja, beberapa hari kemudian, asal-usul alam semesta malaikat telah ditelan oleh asal-usul alam semesta suci. Dan ruang asal alam semesta malaikat telah runtuh. Pada akhirnya, bahkan Murong Yu terpaksa meninggalkan ruang asal alam semesta malaikat. Sepertinya tidak ada perubahan. Melihat asal alam semesta suci yang telah menelan asal alam semesta malaikat, wajah Murong Yu sedikit bingung. Perubahannya sangat besar, dan kau akan segera tahu, kata asal alam semesta suci secara misterius. Namun ia tidak menjelaskan apapun kepada Murong Yu. Mari kita tinggalkan alam semesta malaikat dulu. Seperti yang ia katakan, asal alam semesta suci terbang lebih dulu. Alam semesta malaikat saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Alam semesta malaikat asli dipenuhi kekuatan malaikat, sangat kaya. Namun ketika asal alam semesta malaikat ditelan dan ruang asal alam semesta malaikat runtuh total, kekuatan malaikat di alam semesta malaikat berkurang dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Terlebih lagi, kekuatan para malaikat ini masih tidak teratur. Bahkan ruang alam semesta malaikat pun tidak stabil lagi. Jika ini terus berlanjut, alam semesta malaikat tidak akan lama lagi akan runtuh sepenuhnya. Alam semesta malaikat lebih lemah dan terlalu lemah daripada alam semesta suci. Jika runtuh, aku khawatir bahkan para biksu sejati pun tidak akan muncul. Dalam perjalanan, asal-usul alam semesta suci dijelaskan kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk, ia sudah menduga semua ini sejak lama. Lagi pula, keberadaan alam semesta suci ada di depan mata. Setelah beberapa saat, Murong Yu dan sumber alam semesta suci meninggalkan alam semesta malaikat, muncul dalam kekacauan yang tak berujung dan kemudian berhenti. Baiklah, mari kita kumpulkan alam semesta malaikat di sini. Alam semesta malaikat suci memanggil Murong Yu untuk berhenti. Dan ia mulai mengumpulkan alam semesta malaikat. Murong Yu sangat penasaran bagaimana asal alam semesta suci mengumpulkan alam semesta malaikat. Dengan ledakan, asal alam semesta suci hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi serangkaian kekuatan asal dan dengan cepat menyebar ke segala arah, lalu dengan cepat terbungkus menuju alam semesta malaikat. Pada saat yang sama, Murong Yu melihat lebih banyak kekuatan asal alam semesta suci mengalir dari alam semesta suci yang jauh, menyelimuti alam semesta malaikat. Alam semesta malaikat itu sangat besar, tetapi pada akhirnya sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan asli alam semesta suci. Alam semesta malaikat mulai terkompresi, dan dengan cepat menjadi lebih kecil. Murong Yu menyaksikan alam semesta malaikat menyusut dengan cepat di bawah pengaruh kekuatan asli alam semesta suci. Selama dikurangi hingga tingkat tertentu, bahkan Murong Yu pun bisa mengambilnya. Cara mengumpulkan alam semesta ini sederhana dan kasar. Tetapi Murong Yu berpikir ia tidak bisa melakukannya. Setidaknya kekuatannya saat ini tidak bisa melakukannya. Karena kekuatannya tidak sebesar itu. Setidaknya seseorang harus mencapai Daozu lapis ke-8 atau Daozu lapis ke-9 untuk memiliki kekuatan seperti itu. Namun, bagi asal alam semesta suci, semua ini tampak mudah. Karena kekuatan asal alam semesta suci terlalu besar. Terlebih lagi, meskipun kekuatan aslinya tidak cukup, masih ada kekuatan kosmik dari seluruh alam semesta suci sebagai penopang. Oleh karena itu, alam semesta malaikat akhirnya dengan mudah dipadatkan hingga seukuran gunung. Aku datang, teriak Murong Yu dengan keras, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih alam semesta malaikat seukuran gunung. Asal alam semesta suci tidak berkata apa-apa, hanya berubah kembali menjadi wujud manusia, berdiri di samping Murong Yu sambil menatap Murong Yu. Tangan besar Murong Yu langsung meraih alam semesta malaikat. Pada saat ini, asal alam semesta suci tiba-tiba melepaskan tekanannya terhadap alam semesta malaikat. Seketika, Murong Yu merasa bahwa alam semesta malaikat sangat berat. Bahkan Murong Yu, yang terkejut, terhuyung, dan seluruh tubuhnya jatuh ke depan. Berat yang bagus. Wajah Murong Yu memucat, dan ia segera melepaskannya, tak lagi menggenggam alam semesta malaikat. Jika ia terus menggenggam alam semesta malaikat, ia akan terseret ke dalam kekacauan tak berujung oleh alam semesta malaikat. Terserah kau, senyuman tak terlukis muncul di wajah alam semesta suci, lalu ia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih alam semesta malaikat yang jatuh cepat ke bawah. Pada saat yang sama, tangannya yang lain merobek saluran ruang angkasa yang mengarah ke alam semesta suci, dan segera menyerbu masuk. Wajah Murong Yu muram, dan ia pun menyerbu masuk setelah asal alam semesta suci. Auzu.com
Murongyu, bersiaplah untuk menerima hadiahku. Setelah kembali ke alam semesta suci, asal alam semesta suci tiba-tiba berteriak. Tanpa disadari, gelombang kekuatan bagaikan lautan badai mengalir ke tubuhnya melalui udara. Tiba-tiba, catatan tubuh surgawi yang kacau, otomatis berjalan dengan kecepatan tinggi. Dan kekuatannya meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatannya terlalu besar, dimanapun ia berada, Murongyu duduk tegak dan mulai meredam kekuatan yang masuk ke tubuhnya. Untungnya, kekuatan yang mengalir ke tubuhnya sangat besar, tetapi relatif ringan dan tidak ganas. Kalau tidak, Murongyu pasti akan sangat malu. Namun, sekarang kondisinya tidak jauh lebih baik, kekuatannya terlalu besar, ia telah mencapai puncaknya. Kalau tidak, ia akan mudah terhimpit oleh kekuatan yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Entah sudah berapa lama berlalu, kekuatan yang mengalir ke tubuh Murongyu perlahan melemah. Hari ini, sebuah aura yang setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dari tubuh Murongyu, membanjiri dan menghancurkan dunia. Daozu Triple Heaven. Di sisi lain, aura kuat milik leluhur Dao lapisan ke-6 milik Murongyu meledak. Murongyu telah menerobos ke ranah leluhur Dao 3. Setelah beberapa hari, tidak ada lagi kekuatan yang mengalir ke tubuh Murongyu. Dan ranah terobosan barunya juga telah dikonsolidasikan. Setelah perlahan membuka matanya, Murongyu memeriksa perubahan saat ini, dan kemudian dia berseru. Karena dia terkejut menemukan bahwa dia memiliki kendali yang lebih kuat atas alam semesta suci, dan itu sudah 2%. Meskipun hanya 1% lebih banyak dari sebelumnya, perbedaan 1% itu terlalu besar. Promosi sementara Murongyu ke surga pertama berlangsung lebih lama, dan dia bisa menggunakan kekuatan kosmik yang lebih kuat dan lebih banyak. Dengan kata lain, di alam semesta suci, kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Ini semua sekunder. Yang terpenting, jelaslah bahwa asal-usul alam semesta suci telah menjadi lebih kuat. Alam semesta ini perlu banyak diperbaiki. Setelah merasakannya sejenak, Murongyu menemukan bahwa alam semesta suci sekarang lebih besar, setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Semakin besar alam semesta suci, semakin besar pula kemampuan pertahanannya. Vitalitasnya pun semakin kuat. Semua ini adalah hal yang baik. Semakin kuat alam semesta suci, semakin banyak orang yang menginginkannya. Semakin cepat alam semesta suci pulih, semakin cepat pula waktu bagi mereka yang kuat untuk beraksi. Sumber alam semesta suci terdengar di telinga Murongyu. Ya, hati Murongyu mencelos. Meskipun, ia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara hingga mencapai leluhur Dao ke-7 dengan bantuan kekuatan alam semesta suci. Namun, ada leluhur Dao tingkat 8 dan 9. Orang-orang kuat itu bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan sekarang. Terlebih lagi, ada seorang pengendali di atas leluhur Dao. Jika pengendali itu bertindak, mungkin mereka tidak dapat menghancurkan alam semesta suci, tetapi masih mudah untuk menghancurkan Murongyu. Sekarang aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Hanya saja, semakin tinggi tingkatnya, semakin lambat peningkatannya. Mana mungkin aku memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan cepat meningkat ke leluhur Dao tingkat 4 atau leluhur Dao tingkat 5, atau bahkan lebih tinggi. Jika ia dapat dipromosikan ke tingkat leluhur Dao tingkat 5, mungkin dengan kekuatan penguasa alam semesta suci, ia dapat untuk sementara memiliki kekuatan leluhur Dao tingkat 9. Pada saat itu, kau akan mampu menakuti yang kuat di bawah kendalimu. Namun, pada saat itu, bisakah kekuatan alam semesta suci masih mengangkatnya ke level yang lebih tinggi? Tanya Murongyu ragu. Karena itu, Murongyu merasa lebih aman untuk mengandalkan dirinya sendiri. Datanglah perlahan, jika tidak berhasil, kau hanya bisa menjauh dari alam semesta suci. Dalam kekacauan tanpa akhir, dengan begitu banyak alam semesta, selalu ada tempat bagimu untuk tinggal. Ucap asal alam semesta suci perlahan. Murongyu mengangguk, jika dia benar-benar melangkah, dia tidak akan bisa menarik dasar dan tidak melarikan diri. Namun, sebelum dia mencapai titik itu, bagaimana mungkin dia juga bertarung? Lebih baik tidak perlu sejauh itu. Kau bisa mengkonsolidasikannya dulu, aku akan kembali ke Sekte Suci, kata Murongyu, lalu melangkah keluar. Saat berikutnya, dia sudah akan muncul di Sekte Suci. Haha, tuanku telah kembali. Tepat ketika Murongyu kembali ke Sekte Suci, tawa menggelegar datang dari kejauhan dengan cepat. Sebelum kata-kata itu jatuh, seorang pria kekar telah muncul di atas kepala Sekte Suci. Di mana penjahat itu, beraninya mengganggu Sekte Suci. Teriakan keras datang dari Sekte Suci. Pada saat yang sama, sebuah tinju menghantam langit, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan langit dan melesat ke arah penguasa langit. Haha, apakah ada di alam semesta suci yang bisa menjadi lawanku? Penguasa langit tertawa dan melancarkan pukulan. Namun, pada saat ini, tinju yang dengan cepat membombardir Sekte Suci melesat dengan cepat. Boom, tinju besar itu menghantam tepat ke wajah penguasa langit, dan kekuatannya meledak, langsung menghancurkan penguasa langit. Saya ditampar begitu saya datang. Depresi dan keterkejutan dalam hati sang penguasa. Lepaskan aku, kapan Sekte Sein memiliki eksistensi sekuat ini? Kekuatan ini setidaknya setara dengan leluhur Dao tingkat 4.
Sang penguasa agung langsung dihajar, dan akhirnya berhenti di sebuah bintang Yuan di luar bidang bintang, pikirnya dalam hati dengan wajah terkejut. Awalnya, alam semesta suci memiliki kekuatan leluhur Dao 3 lapis seperti jiwa Xiao. Dengan kekuatan puncak leluhur Dao 3 lapis penguasa agung, itu sudah cukup untuk melintasi alam semesta suci. Namun, ia tidak menyangka sosok seperti itu akan muncul di Sekte Sein. Siapakah orang itu? Sang penguasa agung tampak tertekan, lalu membalikkan tubuhnya, dan terbang menuju Sekte Sein. Meskipun orang yang menembaknya telah menerbangkannya, dan menamparkan wajahnya. Namun, pihak lain tidak berniat membunuh. Jika tidak, sang penguasa agung tidak akan semudah itu dihajar. Ia langsung terbunuh oleh bom. Terlebih lagi, ia hanya dihajar habis-habisan dan bahkan tidak melukai kulit wajahnya. Ketika ia kembali ke Sekte Suci, ternyata adalah Murong Yu yang telah melayang di atas Sekte Suci. Melihat senyum tak terlukis di wajah Murong Yu, sang penguasa merasa sangat tertekan. Intuisinya mengatakan bahwa pastilah Murong Yu yang membujuknya dengan pukulan tadi. Tapi bagaimana mungkin kekuatan Murong Yu begitu kuat? Belum lama ini, ia masih seorang pemula. Hei, itu tidak benar, Murong Yu ternyata telah mencapai level leluhur 3 Dao. Kecepatan peningkatan kekuatannya ini sungguh mengerikan. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia memang memiliki kekuatan tempur leluhur 4 Dao. Sang penguasa berpikir dalam hati. Di saat yang sama, hati sang penguasa semakin tertekan. Awalnya, dengan kekuatan leluhur 3 daunnya, ia jelas merupakan yang terkuat nomor 1 di Sekte Suci. Dengan begitu, ia adalah protagonis di Sekte Suci. Tapi sekarang, bukankah ini hanya sebuah kemunduran? Setelah kemunduran, ia menjadi pemeran pendukung. Penguasa, apakah upacara penyambutan ini bagus? Sapa Murong Yu sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku suka, kata Overlord dengan wajah muram. Di saat yang sama, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Murong Yu, sudah mencapai berapa leluhur Dao? 4 atau 5 kali lipat. Lapisan ke-6. Tanpa menyembunyikan apapun, Murong Yu sama sekali tidak menyembunyikannya. Puff, Overlord awalnya melayang di kehampaan. Namun, setelah mendengar kata-kata Murong Yu, ia terhuyung, lalu seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ia benar-benar terpana oleh Murong Yu. Abnormal, dasar mesum. Overlord terbang, berbisik di mulutnya. Murong Yu menatap Overlord sambil tersenyum, Overlord, apa yang kau bicarakan? Melihat senyum berbahaya Murong Yu, wajah Overlord langsung dipenuhi senyum. Bukan apa-apa, ku bilang kau tampan dan kuat. Di Sekte Sein, setelah Overlord memahami situasi Sein Universe saat ini secara mendetail, bukan hanya sedikit menyakitkan. Bahkan, ia merasa ingin meninggalkan Sein Universe. Awalnya, ia adalah orang terkuat yang berdiri di garis depan. Tapi sekarang, tidak setelahnya, aku khawatir leluhur Dao lapisan ke-6 dan leluhur Dao lapisan ke-7 akan datang silih berganti, kan? Dengan begitu, di hadapan orang-orang itu, ia selalu seperti semut. Pukulan itu terlalu besar, namun, melihat kerumunan Sein Universe yang sangat tenang, Overlord tidak malu untuk melarikan diri dari Sein Universe. Bagaimanapun, langit runtuh dan dihadang oleh seorang pria jangkung. Bukankah ada Murong Yu? Jika Murong Yu tidak bisa menghentikannya, tidak akan terlambat baginya untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Overlord tidak hanya merasa lega. Ia menemukan bahwa memiliki dukungan yang kuat sebenarnya adalah hal yang membahagiakan. Semua orang di kuil membahas hal berikutnya. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat menyapu dari kejauhan, bagaikan sungai yang deras, bergulung-gulung. Kemanapun ia pergi, kehampaan hancur dan planet terpental. Beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan lemah, bahkan di bawah tekanan aura mengerikan ini, terbaring langsung di tanah dan tak bisa bergerak. Dan orang-orang malang seperti ini ada di mana-mana. Karena aura ini terlalu kuat, melampaui leluhur Dao 5 lapis. Setidaknya mereka berada di level leluhur Dao ke-6. Mata Murong Yu di kuil tiba-tiba memancarkan cahaya dingin dan ia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, formasi besar yang meliputi puluhan bidang bintang diaktifkan olehnya. Di bawah kepemimpinannya, formasi besar ini dibentuk bersama dengan Sekte Sein dan banyak ahli dari Liga Sein. Jangkauan yang dicakup oleh formasi ini adalah markas Sekte Sein dan Liga Sein. Dibandingkan dengan Sheng Zong, terutama Sheng Meng, puluhan bidang bintang tidaklah besar, bahkan sempit. Banyak planet penuh dengan orang. Namun, tidak ada alternatif. Krisis kini telah mencapai puncaknya, dan banyak sekali ahli yang mengincar Murong Yu, mengincar alam semesta suci. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, ia hanya bisa memperkirakan jangkauan puluhan wilayah bintang ini. Sebesar apapun wilayah bintang itu, ia sudah tak berdaya. Tentu saja, dengan kekuatannya, melindungi seluruh alam semesta suci bukanlah masalah. Namun, pertahanan itu akan rentan. Akan lebih baik jika ia memusatkan kekuatan terkuatnya untuk melindungi puluhan wilayah bintang itu sekarang. Setelah kekuatan Murong Yu meningkat, ia perlahan memperluas jangkauannya. Setelah ia sepenuhnya menguasai alam semesta suci, siapa yang berani bersaing dengannya di alam semesta suci? Setelah formasi besar diaktifkan, lapisan film transparan muncul di atas puluhan bidang bintang, sepenuhnya menutup napas yang menyapu sup yang luas. Auzu.com
Mereka yang tertindas terbaring di tanah karena mereka tidak dapat menahan aura yang kuat juga berdiri lagi, semua mengumpat. Mereka memarahi orang kuat yang tiba-tiba itu, tetapi mereka sangat berterima kasih kepada Murong Yu. Karena Murong Yu yang memimpin dalam menyiapkan formasi besar ini. Jika bukan karena Murong Yu, siapa yang bisa mengatur formasi ini? Formasi ini bukan lagi sekadar formasi, tetapi juga terhubung ke seluruh alam semesta suci. Metode pembentukannya tidak memerlukan kristal dan urat unsur, Del. Metode pembentukannya menghabiskan kekuatan alam semesta. Dan alam semesta suci begitu besar, kekuatan alam semesta hampir tak terbatas. Selain itu, seiring alam semesta suci terus pulih dan menjadi lebih kuat, kekuatan alam semesta akan menjadi semakin kuat. Jika seseorang menyerang formasi, maka itu secara langsung berhadapan dengan alam semesta suci. Tentu saja, pembentukan Liga Suci belum mencapai tahap alam semesta suci, dan itu akan diledakkan. Leluhur Dao 6 kali lipat ada di sini, aku tidak tahu ahli kosmik mana. Ayo kita keluar dan lihat. Mata Murong Yu berkedip, dan dengan lambaian tangannya yang besar, ia menghilang ke dalam aula terlebih dahulu. Adapun Tuan Besar, Murong Xuan, dan yang lainnya, mereka tertangkap oleh kekuatan Murong Yu, mengikuti di belakang Murong Yu, dan dengan cepat muncul di luar formasi. Kau adalah Murong Yu, lakukan sendiri. Kalau tidak, aku akan menghancurkan alam semesta suci dulu, lalu mengambil tubuhmu. Pria yang datang adalah seorang pria tua kurus. Napas pria tua itu suram, dan mata segitiganya menatap tajam ke arah Murong Yu. Apa yang ia katakan bahkan lebih suram, menyebabkan Murong Xuan dan yang lainnya terlibat perang dingin. Kau menginginkan tubuh fisikku. Tepat sekali, Liga Suciku hanya kekurangan beberapa penjaga yang kuat, kurasa kau benar. Kenapa, kau tetap menjadi anjing penjaga Liga Suci? Kata Murong Yu dingin di seberang. Begitu pihak lain muncul, ia ingin mati sendiri. Tentu saja, Murong Yu tidak perlu munafik dan bicara omong kosong. Langsung ke intinya, hahaha, Overlord dan yang lainnya tertawa. Mereka bukan lawan orang tua itu, hanya menertawakan orang tua itu. Meskipun para tetua lebih kuat dari mereka, entah berapa kali lipat lebih kuat, tapi kenapa mereka takut? Murong Yu, kau terlalu sombong. Apa kau pikir kau bisa membunuh leluhur Tao 5 lapis dan kau bisa bersikap sombong? Di depan leluhur, kau hanyalah seekor semut. Aku akan menangkapnya dengan cepat, kalau tidak aku akan melepaskannya. Kau lebih baik mati daripada hidup, kata lelaki tua itu dengan nada muram. Jangan bicara omong kosong, mau tubuh fisikku. Ambil saja sendiri, ejek Murong Yu berulang kali. Jangan bilang lelaki tua itu hanya leluhur Dao ke-6, karena konspirasi adalah leluhur Dao ke-7, dia tidak takut. Hidup dan mati, pria tua kurus itu mendengus dingin. Melihatnya melangkah maju, tangannya yang besar tiba-tiba terulur, dan ia meraih Murong Yu di udara. Kekuatan tempur Murong Yu kini telah mencapai leluhur Dao ke-6. Dengan bantuan berbagai keterampilan tempur dan harta karun, Murong Yu yakin ia bisa membunuh lelaki tua kurus ini dengan kekuatannya sendiri. Namun, itu harus melalui pertempuran besar, dan itu akan memakan waktu. Namun, sekarang ia tidak hanya ingin membunuh lelaki tua itu, tetapi juga perlu membuat orang lain takut. Hanya satu pukulan yang bisa membunuh para miliarder. Oleh karena itu, Murong Yu ingin menggunakan kekuatan asal alam semesta suci untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi agar bisa mencapai leluhur Dao ke-7. Dengan kekuatan tempur leluhur Dao tingkat ke-7, Murong Yu mampu menekan lelaki tua kurus ini hanya dengan satu tangan. Namun, tepat ketika ia ingin meningkatkan kekuatan tempurnya, ia merasakan sebuah gerakan di hatinya, asal mula alam semesta suci, berikan aku kekuatan untuk membunuh para penjajah. Di bawah arahan Murong Yu, suaranya menyebar ke ratusan wilayah bintang. Bergemuruh, sebelum suara Murong Yu jatuh, aura di tubuhnya dengan cepat meningkat. Leluhur Dao tingkat 4, leluhur Dao tingkat 5, dan leluhur Dao tingkat 6. Hampir seketika, kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai tingkat yang sama dengan lelaki tua kurus itu. Terlebih lagi, kekuatan tempur Murong Yu terus meningkat. Melihat pemandangan ini, semua orang, termasuk lelaki tua kurus itu, terkejut. Seng Meng terkejut melihat kekuatan tempur Murong Yu yang dahsyat. Terlebih lagi, mereka semua pernah mendengar teriakan keras Murong Yu sebelumnya. Kekuatan ini tampaknya dianugerahkan oleh asal mula alam semesta suci. Jika asal mula alam semesta suci begitu kuat, lalu mereka terus mempercayai asal mula alam semesta suci, bukankah itu sama dengan yang dimiliki oleh Murong Yu? Gemuruh, di saat semua orang terkejut, kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai level leluhur Dao ke-7. Leluhur Dao ke-7, seru lelaki tua kurus itu tiba-tiba, lalu berbalik dan lari ke kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Leluhur Dao ke-7, asal-usul alam semesta suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempur pemimpin ke level leluhur Dao ke-7. Ini terlalu mengerikan, aku juga menginginkan leluhur Dao ke-7, aku juga menginginkan kekuatan yang kuat, dan aku ingin percaya pada asal-usul alam semesta suci. Melihat kekuatan Murong Yu yang meningkat pesat, banyak orang kuat di Liga Suci terkejut, dan mereka semua berpikir untuk percaya pada asal-usul alam semesta suci. Mereka menjadi semakin bertekad. Bahkan pada pertemuan ini, Murong Yu merasa semakin banyak orang yang percaya pada asal-usul alam semesta suci.
Kekuatan iman dapat membantu memulihkan asal-usul alam semesta suci. Semakin banyak orang percaya pada asal-usul alam semesta suci, semakin besar kekuatan iman yang dapat diperoleh asal-usul alam semesta suci, dan semakin besar kekuatan iman, semakin cepat pemulihan asal-usul alam semesta suci. Dan semakin pulih alam semesta suci, semakin besar pula manfaatnya bagi Murongyu. Saat ini, Murongyu jelas merasa bahwa asal-usul alam semesta suci pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, waktu untuk pemulihan total asal-usul alam semesta suci sudah dekat. Inilah mengapa Murongyu berteriak keras. Kalau tidak ada salahnya dia meningkatkan kekuatannya dan memberitahu orang lain bagaimana dia berkembang. Melihat lelaki tua kurus itu ingin melarikan diri, Murongyu tertawa. Pak tua, bukankah kau ingin membunuhku? Mengapa kau berbalik dan melarikan diri sekarang? Karena kau di sini, jangan pergi. Tinggalkan aku sebagai anjing penjaga Liga Suci. Aku butuh beberapa anjing untuk menjaga gerbang. Murongyu tertawa. Lelaki tua kurus itu awalnya seperti kulit jeruk keprok kering, dan wajahnya yang keriput kini semakin buruk rupa. Ia tak menyangka kekuatan Murongyu begitu mengerikan, bahkan bisa ditingkatkan hingga setara dengan leluhur Dao ke-7. Meskipun leluhur Dao 6 lapisan itu kuat, ia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan leluhur Dao 7 lapisan. Jika ia tahu betapa mengerikannya Murongyu, ia tak akan mau mendekati alam semesta suci, apalagi membunuh Murongyu. Oleh karena itu, meskipun ia sangat sedih sekarang, lelaki tua kurus itu tak berkata sepatah kata pun, berlari secepat kilat dan dengan cepat melarikan diri. Murongyu menggelengkan kepalanya, Pak tua, serahkan padaku. Sambil berbicara, Murongyu sudah mengulurkan tangan besarnya, dan langsung menangkap lelaki tua kurus yang sedang melarikan diri dengan panik. Lelaki tua kurus itu sangat cepat, dan ia telah melewati ratusan medan bintang dalam sekejap mata. Namun, ia cepat, dan Murongyu lebih cepat. Tangan besar itu datang lebih dulu, dan ratusan juta bayangan cakar telah menyelimuti kekosongan di dekat lelaki tua kurus itu, dan dia segera meraihnya. Merasakan krisis, lelaki tua kurus itu segera meraung, dan tubuhnya yang telah bergerak maju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia meledak dengan kekuatan terkuat dan meledak ke arah tangan besar yang digenggam Murongyu. Engah, namun, serangan terkuat yang dia lakukan pada akhirnya hanya suara teredam seperti kentut, dan kemudian menghilang seperti sapi lumpur ke laut. Ini adalah celah antara leluhur Dao ke-6 dan leluhur Dao ke-7. Pada saat ini, tangan besar Murongyu telah difoto. Engah, pria tua kurus itu langsung terekam kamera, dan jatuh terduduk seperti anjing pemakan bangkai. Di bawah tekanan kekuatan dahsyat Murongyu, ia tak mampu melawan untuk beberapa saat. Detik berikutnya, ia ditarik kembali oleh Murongyu. Bunuh aku. Pria tua kurus itu menatap Murongyu dan meraung. Karena ia sudah membayangkan betapa sengsaranya kehidupan masa depannya. Senyum tersungging di wajah Murongyu, aku tidak akan membunuhmu. Leluhur Dao ke-6, jumlahnya tidak banyak di miliaran alam semesta. Sayang sekali membunuhmu. Jadilah budakku dan bantu aku menjaga aliansi suci. Sambil berbicara, kekuatan jiwa Murongyu telah menembus jiwa pria tua kurus itu. Pria tua kurus itu menjerit, dan langsung melawan dengan panik. Namun, kekuatan Murongyu kini sepenuhnya menekannya, bagaimana ia bisa melawan? Ia melawan, hanya menambah rasa sakitnya. Pada akhirnya, jeritan pria tua kurus itu tiba-tiba berhenti. Tentu saja, bukan karena ia dibunuh oleh Murongyu. Sebaliknya, Murongyu telah berhasil mengendalikan jiwanya. Sejak saat itu, Murongyu memiliki satu budak lagi yang kuat setingkat leluhur Dao ke-6. Seorang budak setingkat ini sudah lebih dari cukup untuk menjaga sekte suci. Tentu saja, jika memungkinkan, Murongyu masih akan berurusan dengan lebih banyak budak setingkat ini, bahkan leluhur Dao tingkat ke-7, ke-8, dan 9. Semakin banyak orang seperti ini, semakin sedikit tekanan yang dirasakan Murongyu. Baiklah, aku akan punya tujuan baru di masa depan. Murongyu tersenyum dalam hati. Mengapa dia tidak menyadari hal ini sebelumnya? Sembahlah guru dengan sepenuh hati. Setelah Murongyu mengendalikan jiwanya, lelaki tua kurus itu, yang juga keras, langsung tunduk. Pada saat ini, dia membungkuk hormat kepada Murongyu. Desis. Melihat penindasan bersih dari Murongyu, dia bahkan menaklukkan seorang leluhur Dao tingkat 6. Siapapun yang melihat pemandangan ini tak kuasa menahan napas. Auzu.com/bawah Murongyu terlalu kuat. Saat ini, mereka hanya memiliki 7 kata ini di hati mereka. Tak ada kata yang bisa menggambarkannya lagi. Setelah itu, reputasi Murongyu kembali meroket. Saya khawatir tak seorang pun bisa menggantikannya. Seluruh orang di Liga Suci pun yakin padanya. Murongyu mengangguk, mulai sekarang, aku akan melindungi Liga Suci. Jika ada yang berani, bunuh saja. Jika kalian tidak yakin, aku akan mengizinkan kalian menggunakan kekuatan formasi. Baik, sebuah penghormatan yang tegas dan penuh hormat kepada Murongyu. Segera, Murongyu melambaikan tangannya, dan semua orang kembali ke Sekte Suci. Murongyu, setelah insiden ini menyebar, pasti akan mengejutkan beberapa orang kuat di bawah leluhur Dao lapisan ke-7. Tapi jika kau kuat, mereka yang berada di tingkat ke-7 atau lebih tinggi akan lebih tertarik padamu. Semakin kuat dirimu, semakin besar kemungkinan mereka akan bergerak. Liga Suci,
bisakah mereka menghentikan mereka hanya dengan mengandalkan formasi ini? Di kuil, sang penguasa bertanya, aku tidak takut pada leluhur Dao ketujuh, dan bahkan membunuh leluhur Dao ketujuh pun tidak masalah. Tapi aku tidak yakin dengan leluhur Dao ke-8. Leluhur Dao 9 yang lebih kuat, jika aku bertemu dengan makhluk tingkat itu, aku hanya bisa melarikan diri. Murong Yu menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit muram. Rencana hari ini, Murong Yu, kau harus naik ke alam yang lebih tinggi sesegera mungkin. Capai kekuatan leluhur Dao lapisan ke-7, 8, atau bahkan 9. Dengan begitu, kau tidak akan takut pada leluhur Dao manapun, kata penguasa dengan santai. Namun, Murong Yu terdiam, kau pikir leluhur Dao ke-7 dan leluhur Dao ke-8 berada di alam reinkarnasi. Jika kau menerobos, kau akan menerobos. Semua orang terdiam, sekarang musuh mereka semakin kuat, tetapi kemajuan Murong Yu semakin lambat. Belum lagi, ada 8 master yang bahkan lebih kuat. Sekarang, kecuali asal alam semesta suci dapat menemukan lebih banyak fragmen asal, hanya dengan cara ini kekuatan Murong Yu dapat ditingkatkan dengan cepat. Jika tidak, akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika ia ingin menerobos ke surga berikutnya dengan mengandalkan kultivasinya sendiri. Sudah waktunya untuk mengunjungi alam semesta Taiksu. Murong Yu diam-diam mengalihkan perhatiannya. Sekarang, Yu Yangjia dan yang lainnya berada di alam semesta Taiksu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apapun yang terjadi, Murong Yu harus pergi ke sana. Lagi pula, klan Taiksu telah terlalu banyak membantunya. Dalam waktu dekat, aku akan meninggalkan alam semesta suci untuk perjalanan. Kau bisa memberitahuku apa yang terjadi sesegera mungkin, dan aku akan kembali sesegera mungkin. Pada saat yang sama, tidak ada masalah dengan formasi besar Liga Suci yang untuk sementara menghalangi leluhur Dao ke-7. Kata Murong Yu segera setelah membuat keputusan. Leluhur Dao ke-7 juga merupakan batas kemampuan Murong Yu saat ini. Jika bertemu dengan pembangkit tenaga listrik setingkat leluhur Dao 8, dia tidak akan bisa menghentikannya. Tidak apa-apa bagimu untuk mencari kesempatan, kata Zhao Ziqing. Mereka semua memahami pendekatan Murong Yu. Selain itu, mereka juga ingin agar Murong Yu menjadi lebih kuat. Jika tidak, yang menanti mereka hanyalah bencana. Setelah memperkuat formasi Liga Suci, Murong Yu meninggalkan Liga Suci, tetapi dia tidak langsung meninggalkan alam semesta suci, melainkan memasuki ruang asal alam semesta suci. Asal-usul alam semesta suci semakin kuat, tetapi juga sangat sulit untuk menemukan fragmennya. Oleh karena itu, tidak ada petunjuk tentang asal-usul alam semesta suci, dan lebih banyak fragmen dapat ditemukan. Setelah menginstruksikan asal-usul alam semesta suci untuk menemukan fragmen asal atau menceritakan apa yang terjadi pada alam semesta suci, Murong Yu meninggalkan alam semesta suci dan muncul di alam semesta Phoenix Ungu. Alam semesta Phoenix Ungu menjadi lebih kuat. Setelah melihat kedatangan Murong Yu, asal-usul alam semesta Phoenix Ungu tampak sangat senang. Phoenix Ungu, ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu dan melihat bagaimana perasaanmu. Murong Yu ingin berbicara dengan asal-usul alam semesta Phoenix Ungu tentang pertanyaan yang sedang dipikirkannya akhir-akhir ini. Ada apa? Katakan saja. Asal-usul alam semesta Phoenix Ungu juga sangat sederhana dan menyegarkan. Alam semesta suci adalah alam semesta pertama di zaman kuno dan sangat kuat. Meskipun kemudian dikalahkan dan dihancurkan oleh asal-usul alam semesta, kini ia perlahan pulih. Aku percaya alam semesta suci pasti akan mengembalikan kejayaannya. Dan meskipun kau telah tumbuh dengan baik, kau masih sedikit lemah. Jika ada orang kuat yang melihatmu, kau sama sekali bukan lawan. Kau akan segera terhapus dari kesadaranmu, disempurnakan oleh mereka yang kuat, atau ditelan begitu saja. Kata Murong Yu perlahan menatap asal-usul Phoenix Ungu. Fakta-fakta yang dikatakan Murong Yu jelas menunjukkan bahwa asal-usul alam semesta Phoenix Ungu telah mempertimbangkan masalah ini. Jadi dia tidak mengalami perubahan warna dan sebagainya, dan dia tampak sangat tenang. Jadi, apa solusimu? Tanya asal-usul alam semesta Phoenix Ungu dengan tenang. Menyatu ke dalam alam semesta suci. Kemudian, kau dapat menyatu dengan asal-usul alam semesta suci. Pada saat yang sama, kau akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, kukatakan itu, pasti akan ada minatku, dan karena itu aku akan menjadi lebih kuat. Asal-usul alam semesta Phoenix Ungu mulai merenung. Soal ini, aku hanya menyarankan agar kau tidak memaksaku untuk bergabung dengan asal-usul alam semesta suci. Lagi pula, aku sekarang mengendalikan sebagian alam semesta suci. Nanti, aku pasti akan mengendalikan alam semesta suci sepenuhnya. Kau, jangan khawatir aku akan melahapmu dengan paksa di masa depan. Namun, usulku ini baik untuk semua orang. Bagaimana caranya? Kuharap kau mau memikirkannya. Akhirnya, sosok Murong Yu melintas, dan ia telah meninggalkan alam semesta Phoenix Ungu. Ia telah menyerahkan masalah ini kepada asal-usul alam semesta suci, tetapi Murong Yu tidak yakin apakah itu mungkin. Sekarang, ia tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas ideologis asal-usul alam semesta Phoenix Ungu. Tujuannya adalah alam semesta Taiksu. Alam semesta Taiksu adalah salah satu alam semesta yang paling kuat. Jaraknya sangat jauh dari alam semesta suci. Lokasinya pun hanya perkiraan, dan tidak ada rute spesifik. Namun, ia dengan tegas memulai perjalanan ke alam semesta Taiksu.
Murong Yu telah menjelajahi pegunungan dan sungai, melintasi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan pada hari ini, ia akhirnya tiba di sekitar alam semesta Taixu. Selama proses ini, Murong Yu bertemu dengan beberapa orang kuat, dan banyak hal tidak menyenangkan terjadi. Namun, dengan kekuatannya, masalah-masalah ini dengan mudah teratasi. Lagi pula, Murong Yu sekarang berada di ranah leluhur 3 Dao, dan memiliki leluhur 6 Dao sungguh luar biasa. Ditambah dengan berkah dari alam semesta suci, ia dapat melepaskan kekuatan leluhur Dao ke-7. Selama bukan karena leluhur Dao 8 dan 9, hampir tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Di sini, perlu disebutkan bahwa meskipun Murong Yu sekarang jauh dari alam semesta suci, asal alam semesta suci masih dapat meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara. Namun, durasinya relatif singkat. Namun, ini sudah patut dipuji. Lagi pula, mustahil melakukan ini dengan asal alam semesta lain. Alam semesta suci memang merupakan alam semesta terkuat di zaman kuno. Namun, selama proses ini, banyak leluhur Dao lapisan ke-6, bahkan leluhur Dao lapisan ke-7, telah memasuki alam semesta suci. Namun, Murong Yu tidak ditemukan. Terlebih lagi, Liga Suci dilindungi oleh asal-usul alam semesta suci, dan mereka tidak dapat menggerakkan Liga Suci untuk sementara waktu. Oleh karena itu, alam semesta suci saat ini masih relatif aman. Namun, jika leluhur Dao lapisan 8 dan 9 bergerak, Liga Suci tidak akan mampu menahannya. Meskipun, pembangkit tenaga listrik tingkat itu sudah merupakan puncak keberadaan di miliaran alam semesta. Betapapun ia akan mempertimbangkan identitasnya sendiri dan tidak akan menyerang Liga Suci untuk mengancam Murong Yu. Namun, di dunia ini, selalu ada orang yang tidak tahu malu. Murong Yu berani mengatakan bahwa bahkan leluhur Dao 9 lapis pun akan memiliki orang yang tidak tahu malu seperti itu. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Murong Yu sekarang adalah meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Dengan cahaya ungu redup di hadapan raja, ia tidak terburu-buru menuju alam semesta Taixu. Alam semesta Taixu adalah salah satu alam semesta yang paling kuat. Tentu saja, Murong Yu baru mendengarnya dan belum memverifikasinya. Namun, berdiri di luar alam semesta Taixu, Murong Yu sudah merasakan kekuatan alam semesta Taixu. Dinding kristal alam semesta Taixu sangat kuat. Menurut perkiraan Murong Yu, orang biasa sulit menembus dinding kristal alam semesta ini dan memasuki alam semesta Taixu. Dengan cara ini, beberapa orang yang berpikiran salah dicegah memasuki alam semesta Taixu dan membuat masalah. Tentu saja, dinding kristal ini tidak dapat menghentikan yang kuat. Namun, di alam semesta Taixu, selain dinding kristal yang kuat ini, terdapat juga formasi-formasi yang sangat kuat, yang melapisi seluruh alam semesta Taixu. Jika Anda terburu-buru masuk, formasi-formasi ini akan terpicu dan akhirnya tercekik. Di bawah pengaruh ganda dinding kristal dan metode formasi, kebanyakan orang di alam semesta lain tidak dapat memasuki alam semesta Taixu. Tentu saja, hal ini tidak dapat diganggu oleh Murong Yu. Setelah hanya mengamati di dekatnya sebentar, seluruh orang itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju alam semesta Taixu. Dengan kekuatan tempurnya yang mencapai leluhur Dao ke-6, ia dengan mudah menembus dinding kristal kosmik alam semesta Taixu. Ditambah dengan fisiknya yang istimewa, berbagai formasi besar yang menutupi dinding kristal alam semesta belum terpicu. Murong Yu memasuki alam semesta Taixu dengan begitu mudahnya. Boom! Baru pada saat itulah Murong Yu melintasi dinding kristal alam semesta dan memasuki alam semesta Taixu. Tiba-tiba, tekanan yang sangat besar dan tak tertandingi jatuh dari langit dan menghantamnya dengan keras. Setelah mempersiapkan segalanya sejak lama, kekuatan Murong Yu langsung meledak, dan dengan paksa memblokir tekanan dari sumber alam semesta Taixu. Bersamaan dengan itu, semburan aura bagaikan aliran deras bergulung dari segala arah. Tak hanya bertubuh penuh, tetapi juga sangat maju dan besar. Inilah vitalitas langit dan bumi alam semesta Taixu, yang menunjukkan warna ungu samar, yang disebut Qi Ungu Taixu. Alasan mengapa seluruh alam semesta Taixu tampak ungu adalah karena Qi Ungu Taixu ini. Qi Ungu Taixu ini 10 juta kali lebih kaya daripada vitalitas langit dan bumi alam semesta suci. Jika kau bisa berkultivasi di sini, tingkat peningkatannya akan 10 juta kali lipat dari alam semesta suci. Namun, selama alam semesta suci terus pulih, jika mencapai tingkat alam semesta Taixu kuno, alam semesta Taixu akan jauh lebih rendah daripada alam semesta suci, pikir Murong Yu dalam hati. Sambil berpikir, Murong Yu sudah menyebar dan terbang ke depan. Selama proses ini, Murong Yu selalu merasa sedang ditatap oleh sepasang mata. Mata, itu jelas merupakan asal mula alam semesta imajiner. Namun, yang membuat Murong Yu ragu adalah apakah asal mula alam semesta Taixu akan seperti alam semesta malaikat, mengirimkan pesan agar para ahli alam semesta Taixu membunuhnya. Setelah beberapa saat, Murong Yu muncul di sebuah bintang Yuan di alam semesta Taixu. Saat itu, tidak ada biksu dari klan Taixu yang datang untuk membunuhnya. Namun, Murong Yu sangat tertekan. Tempat di mana ia berada hanyalah tepian alam semesta Taixu. Di tempat dan lokasi serupa di alam semesta lain, kekuatan para biksu di sini biasanya tidak terlalu tinggi. Artinya, alam reinkarnasi, alam udara campuran, dan sebagainya. Namun, saat ini,
Hanya ada satu biksu yang melihat Yuan Xing, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Hampir tidak ada biksu di alam reinkarnasi, bahkan biksu di alam campuran udara pun relatif sedikit. Biksu di alam Yuguang menempati sebagian besar wilayah, dan beberapa di antaranya adalah biksu di alam keberuntungan. Auzu.com, ini hanyalah tempat paling pinggiran di alam semesta Taiksu, dan kekuatan keseluruhannya sungguh mengerikan. Mungkin, karena ini tempat yang istimewa, kekuatannya sangat kuat. Namun, setelah Murongyu berjalan melalui banyak bintang Yuan dan beberapa wilayah bintang, ia menemukan bahwa kekuatan tinggi sudah umum di alam semesta. Di alam semesta Taiksu, tidak ada orang dengan kekuatan yang terlalu rendah. Jika berada di pusat alam semesta Taiksu, di manakah energi terkuat langit dan bumi? Tingkat kekuatan apa yang dicapai para biksu di sana? Para ahli dari alam agung ada di mana-mana, bukan? Tidak heran jika Yu Yangjia mencapai alam Taoisme hanya dalam beberapa tahun. Dengan Taiksu Ziki di sini, ditambah dengan pelatihan kunci dari klan Taiksu, anehnya kekuatan Yu Yangjia tidak melonjak. Mungkinkah kekuatan Huyan Yinghao dan para senior lainnya telah melonjak ke ranah Master Dao dan bahkan leluhur Dao? Senyum tersungging di wajah Murongyu. Ia terbang menuju lokasi klan Taiksu yang telah ditanyakan. Para biksu di alam semesta Taiksu sebagian besar adalah anggota klan Taiksu. Pada titik ini, klan Taiksu jelas jauh lebih kuat daripada klan jiwa. Sebagai budak ras kekacauan, ras jiwa hanya menempati puluhan wilayah bintang di alam semesta suci, tetapi ras Taiksu telah mereproduksi alam semesta yang kuat. Aku hanya tidak tahu apakah klan Taiksu memiliki serigala bermata putih. Setidaknya, patriark klan Taiksu, guru dari Murongyu, tidak mungkin serigala bermata putih. Tetapi dengan begitu banyak orang di klan Taiksu, dan sekarang klan Taiksu telah berkembang begitu kuat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang-orang ini akan kembali kepada Tuan Muda Murongyu. Tentu saja, Murongyu tidak ingin datang ke sini untuk diakui oleh klan Taiksu. Bagaimanapun, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal, yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya ketika Anda kuat, Anda dapat benar-benar kuat. Saat Murongyu terus mendalami, Taiksu Ziki menjadi semakin kuat. Alam para biksu yang dilihat Murongyu semakin tinggi dan tinggi. Namun, yang membuat Murongyu merasa aneh adalah dia menemukan masalah. Semakin dalam, semakin sedikit biksu dari klan Taiksu. Semakin tinggi alamnya, semakin sedikit biksu, yang normal. Namun, jumlah biksu di alam semesta Taiksu diragukan, dan sedikit yang sangat tidak normal. Secara khusus, ada sangat sedikit biksu di tingkat leluhur Dao. Tanpa halangan apapun, Murongyu muncul di medan bintang tempat klan Taiksu berada. Ini adalah pusat alam semesta Taiksu, dan hanya murid inti Taiksu yang dapat tinggal dan berlatih di sini. Karena di sinilah Ki Ungu terkuat. Namun, jumlah orang kuat di alam Dao Agung lebih sedikit. Siapa yang memata-matai lagi? Saat mendekati medan bintang ini, seseorang menghentikan langkahnya. Pria tua jangkung ini memiliki kekuatan yang mencapai leluhur Dao berunsur 8. Kekuatannya lebih tinggi dari Murongyu, dan usia lawannya juga lebih tua. Yang terpenting, meskipun lawannya datang untuk mencegat Murongyu, sikapnya tidak buruk. Jika itu biksu lain, aku khawatir dia akan memanggil Murongyu sejak lama atau menamparnya langsung. Karena itu, Murongyu sedikit mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada lelaki tua itu, "Senior, aku di sini untuk mencari guruku, para senior, dan yang lainnya." Mendengar ini, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi tidak senang. Saat itu, ketika dia melihat ke atas dan ke bawah pada Murongyu, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekilas, ia bisa melihat menembus dunia nyata Murongyu, dan merasakan kekuatan tempur sejatinya. Namun, ia yakin bahwa kekuatan sejatinya pasti jauh lebih rendah daripada dirinya. Entah mengapa, berdiri di hadapannya, sebuah perasaan kecil muncul di hatinya. Perasaan seperti semut itu, seharusnya berasal dari diri Murongyu, dan ia seperti semut di hadapan gunung suci kuno itu. Bukankah seharusnya perasaan seperti semut itu berasal dari diri Murongyu? Mengapa ia muncul? Perasaan aneh ini muncul di hatinya, seperti seorang atasan. Apakah ini terlalu aneh? Latar belakang orang ini tidak sepele. Karena perasaan aneh ini muncul di hatinya. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak berani mengabaikannya, tetapi bertanya dengan lembut, "Siapa gurumu?" Murongyu terkejut, tetapi jawaban lelaki tua itu benar-benar membuatnya malu. Meskipun ia tahu bahwa Taois urusan neraka adalah kepala keluarga dari klan Taiksu, ia tidak tahu nama orang itu. Melihat ekspresi wajah Murongyu, lelaki tua itu sedikit kesal. Jelas, seperti orang lain, Murongyu datang ke sini dengan sengaja, dengan tujuan untuk menyumpal dan memasuki klan Taiksu. Hanya saja karena perasaan khusus yang diberikan oleh Murongyu kepadanya, lelaki tua itu tidak bertanya, melainkan bertanya lagi, "Kau tidak tahu nama gurumu?" Murongyu mengangguk. Lelaki tua itu mengangguk sambil berpikir, lalu bertanya lagi, "Lalu siapa kakakmu?" "Nah, yang pertama datang ke sini, namanya Yu Yangjia. Belum lama ini, beberapa kakak kelas dan kakak perempuanku seharusnya juga ada di sini," jawab Murongyu sambil tersenyum. "Kau adalah Murongyu." Sebelum kata-kata itu selesai, wajah lelaki tua itu berubah. Melihat perubahan pihak lain, Murongyu tak kuasa menahan diri untuk sedikit terkejut, "Kau kenal aku?"
Tentu saja, Yang Mulia. Patriark tahu kau datang, jadi, cepat masuk. Pria tua itu berseru dan buru-buru mempersilakan masuk. Hormat apa? Meskipun lelaki tua itu berubah sangat cepat, Murong Yu masih mendengar dengan jelas. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang berbicara tentang Patriark klan Taiksu, tetapi dia tidak tahu apa maksud orang terhormat itu. Dia sudah bisa yakin bahwa di atas alam Dao Agung ada sang pengendali. Namun, tidak ada alam lain antara leluhur Dao dan sang tuan. Namun, karena lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, Murong Yu tidak akan bisa terus bertanya. Lagi pula, dia akan segera mengetahuinya. Mengikuti lelaki tua itu, Murong Yu dengan cepat terbang turun. Pada saat ini, sesosok muncul dari langit dan dengan cepat melewatinya. Namun setelah lewat, sosok itu segera berbalik. Adik kecil, akhirnya kau di sini. Di tengah tawa, sosok itu langsung berlari ke arah Murong Yu, lalu memeluk erat-erat sebelum Murong Yu sempat bereaksi. Tentu saja, bukan berarti Murong Yu benar-benar tidak bereaksi. Kalaupun mau, orang itu tidak akan bisa mendekatinya, apalagi memeluknya erat-erat. Alasannya karena Murong Yu bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Hu Yanyinghao, dia adalah saudara ke-8 di negeri neraka. Aku melihat seorang kenalan. Senyum muncul di wajah Murong Yu, dan dia cukup senang melihat Hu Yanyinghao. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa Hu Yanyinghao saat ini sudah berada di ranah leluhur. Namun, ini juga wajar. Siapa yang bisa masuk ke negeri neraka, siapa yang bukan seorang jenius yang tak tertandingi. Terlepas dari penampilan Hu Yanyinghao, dia terlihat seperti bos besar, tetapi bakatnya tidak buruk. Dengan kualifikasi pahlawan Huyan, ditambah dengan pelatihan kunci dari klan Taiksu, mustahil bagi kerajaannya untuk berkembang secara tidak memuaskan. Kecuali jika dia seperti Murong Yu, seorang pecinta kuliner yang sempurna. Namun di seluruh dunia, selain Murong Yu, tak ada yang seperti dia lagi. Saudara 8, kau mau kemana terburu-buru? Tanya Murong Yu sambil tersenyum. Ia bisa melihat bahwa Yinghao Huyan sedang pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Baru setelah bertemu dengannya, ia berbalik. Bukan masalah besar, sebesar apapun itu, tidak sepenting adikmu. Huyan Yinghao melambaikan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh. Ayo, kita kembali dulu. Sambil berbicara, Hu Yanying hendak membawa Murong Yu pergi. Namun, orang tua sebelumnya tidak tahu kapan dia sudah pergi. Tak lama kemudian, Hu Yanying membawa Murong Yu dan tiba di sebuah bintang Yuan yang besar. Menurut pengamatan Murong Yu, bintang Yuan ini jelas merupakan salah satu bintang Yuan dengan vitalitas virtual terkuat di bidang bintang ini. Saudara-saudara, kalian semua, tunjukkan padaku siapa yang ada di sini. Sebelum mendarat, Hu Yanying tiba-tiba berteriak keras. Suaranya menggelegar, menyelimuti seluruh Yuanxing dalam sekejap. Wus, wus, wus. Sebelum suara Hu Yanyinghao selesai, sosok-sosok itu naik dari berbagai posisi Yuanxing ke langit. Total ada 16 sosok, persis saudara-saudara Murong Yu di urusan neraka. Namun setelah pengamatan Murong Yu, hanya ada beberapa dari mereka di Yuanxing ini dengan ki ungu yang kuat. Bintang Yuan ini jelas merupakan salah satu dari 3 bintang Yuan di klan Taiksu dengan ki ungu terkuat. Namun, Huyan Yinghao dan yang lainnya menempati planet-planet ini, orang bisa membayangkan betapa tingginya status mereka di klan Taiksu. Adik junior, apakah kau di sini? Semua orang muncul satu demi satu, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Melihat para senior, Murong Yu tampak sangat gembira. Apalagi kekuatan mereka yang melonjak, membuat Murong Yu semakin bahagia. Kekuatannya tinggi, seperti Yu Yangjia, telah mencapai tingkat leluhur Tao 4 lapis. Kemajuannya sungguh luar biasa. Selain Chu Huyan Yinghao, beberapa orang lainnya juga berhasil menembus alam leluhur Tao. Yang terburuk adalah alam leluhur Tao tingkat tinggi. Dengan kualifikasi mereka dan pelatihan dari klan Taiksu, hanya masalah waktu sebelum mereka menembus alam leluhur Tao. Ngomong-ngomong, guru bisa berada di klan Taiksu. Aku sudah menjadi murid dan magang selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat wajah guru yang sebenarnya. Bukan hanya karena malu, Murong Yu merasa malu. Di alam suci, leluhur Dao neraka hanyalah klon. Namun, ketika Murong Yu magang, yang dilihatnya bukanlah klon leluhur Dao neraka, melainkan inkarnasi kekuatan dari klon tersebut. Setelah bertahun-tahun, bahkan wajah sang guru pun tak pernah terlihat sebelumnya, atau satu-satunya yang terlihat di dunia ini hanyalah wajah aneh dari seorang Murong Yu. Auzu.com. Mendengar kata-kata Murong Yu, Hu Yanyinghao dan yang lainnya juga tampak murung. Jangan bicara tentangmu lagi, kami belum pernah melihat Dewa Guru. Dewa Guru tidak ada di klan Taiksu. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan ternyata masih ada sekelompok besar saudara yang seiman dengannya. Namun, saya khawatir mereka belum pernah melihat orang lain selain Yu Yangjia, kan? Jadi, Murong Yu menatap Yu Yangjia. Yu Yangjia menggelengkan kepalanya, dia juga belum pernah melihat Dewa Guru. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan klan Taiksu akhir-akhir ini? Sepertinya tidak banyak orang kuat. Saat itu, mereka telah mendarat di Yuanxing dan duduk di sebuah aula besar. Konon Yuanxing ini adalah tempat kultivasi guru mereka. Sebelumnya, selain guru mereka, tidak ada orang lain yang boleh menginjakkan kaki di sini. Ini adalah tempat terlarang bagi orang Taiksu.
Mendengar ini, wajah semua orang menjadi muram. Baru-baru ini, klan Taiksu kita sedang mengalami krisis prasejarah terbesar. Jika kita tidak bisa mengatasinya, klan Taiksu kita akan musnah. Sekalipun kita musnah, kita akan hancur berkeping-keping, dan kita tidak akan mati lagi. 10 murid urusan neraka, Liu berkata dengan suara berat terlebih dahulu. Melihat wajah semua orang, hati Murong Yu mencelos. Liu Xianke memiliki kepribadian yang longgar, dan tampak ceroboh dalam segala hal. Namun sekarang suasana hatinya sedang buruk, dan bisa dibayangkan bahwa klan Taiksu sedang dalam keadaan yang sangat buruk. Ya, yang dihadapi klan Taiksu kita adalah mereka yang memegang kendali. Murid ketujuh, Yang Qiuyu, tidak mengejutkan dan tak berujung. Murong Yu terkejut, dan klan Taiksu menghadapi para penguasa itu. Apakah klan Taiksu memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang mengendalikannya? Jika klan Taiksu benar-benar melawan mereka yang mengendalikan sendirian, maka klan Taiksu cukup kuat. Namun, bahkan jika klan Taiksu dapat bertarung, situasinya jelas tidak baik sekarang. Lagi pula, pihak lain adalah penguasa, dan masih ada banyak penguasa. Alasan mengapa klan Taiksu kita melawan para penguasa itu semua karena hubungan antara para penguasa. Dan alasan mengapa para penguasa menghadapi mereka, pada akhirnya, semua karenamu. Jika bukan karenamu, Tuan tidak akan secara langsung menghadapi mereka yang mengendalikan. Jika bukan karena Tuan, kau pasti sudah dibunuh oleh mereka yang mengendalikan sejak lama. Tuan telah memperhatikan, dan telah mengejutkan mereka yang mengendalikan. Karena keberadaannya, mereka yang mengendalikan tidak mengambil tindakan terhadapmu. Jika tidak, saudara-saudara kita tidak akan bersatu kembali seperti sekarang ini. Namun, sekarang para master itu telah bersatu untuk membunuh master. Meskipun master kita kuat, sulit untuk sendirian. Di mana lawan dari para master lainnya? Semua orang, kau dan aku mengucapkan setiap kalimat, hati Murong Yu terasa sangat berat. Ternyata Patriark Taiksu membayar begitu mahal untuknya. Bahkan dia harus mengorbankan nyawanya sendiri demi klan Taiksu. Meskipun, klan Taiksu awalnya adalah pelayan klan Chaos. Namun, klan Chaos telah jatuh, dan Patriark klan Taiksu masih bisa melakukan ini, sungguh terpuji. Guru telah meluangkan waktu untukmu. Kuharap kau bisa menerobos secepat mungkin dan memiliki kekuatan untuk melawan guru. Adik kecil, guru tidak akan bertahan lama sekarang. Kau harus bekerja keras, kata Zhong Mingzi dengan penuh semangat. Katanya. Petik 2. Tidak, leluhur daun neraka bisa melawan mereka yang mengendalikannya. Apakah dia juga salah satu dari 8 guru? Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatannya begitu kuat? Katanya, adik kecil, tebakanmu benar. Guru kita memang salah satu dari 8 guru. Hancurkan para guru, kata Yu Yang Jia perlahan. Petik 2. Taois urusan neraka sebenarnya salah satu dari 8 guru. Katanya, Taois urusan neraka itu kuat, tapi dia tidak menyangka kalau dia salah satu dari 8 guru. Lagi pula, adik kecil, ku beritahu. Guru penghancur yang asli bukanlah guru kita, tapi orang lain. Bertahun-tahun yang lalu, guru kita membunuh mantan guru penghancur dengan ranah leluhur Dao 9 lapisan. Lalu, gantikan dia. Ngomong-ngomong, mantan penguasa kehancuran juga memiliki harta karun yang kuat dan mengerikan, pedang kekacauan. Sayangnya, harta karun yang kuat dan mengerikan itu hancur dalam pertempuran dengan tuannya, kata Hu Yanying. Dengan nada, menyesal, jangan khawatir, guru sudah siap dan menunggu kedatanganmu. Lagi pula, guru sudah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa kaulah yang akan menggantikannya dan dapat membunuh guru di ranah leluhur Dao. Bahkan, kau masih di atasnya. Hu Yanying menepuk bahu Murong Yu dengan lebar. Kekuatan itu hampir menamparkan Murong Yu ke kedalaman bumi. Novel ini berasal dari membaca buku Wang. Mengendarai siput untuk bepergian mengingatkanmu, setelah kau melihatnya, silakan kumpulkan dan akan lebih mudah untuk melihatnya.